Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini ada kabar yang sangat gembira untuk kita semua bahwa OJK ini akan menstop atau sudah diperintahkan oleh OJK untuk bank yang bekerja sama dengan pinjol memberhentikan penyaluran dananya kepada pinjol-pinjol yang banyak memiliki data gagal bayar gitu ya. Nah, berita ini saya dapatkan dari Google dan banyak juga website-website yang memuat berita tersebut gitu. Ada dari CNBC News, Kontan, lalu Kobisnis, Magetan Official, dari Twitternya juga ada, dan lain-lain gitu ya. Di sini judulnya OJK minta bank stop penyaluran kredit P2P lending. Ini dari CNBC ya. OJK minta bank stop penyaluran kredit ke pinjol gitu. Lalu dari Kontan juga sama, OJK perintahkan bank stop penyaluran kredit ke fintech P2P lending ya kan. Terus ini juga sama gitu. Wah, pokoknya banyak lah gitu ya. Di Twitter juga ada gitu ya. Nah, kita baca di sini saja ya. Ini BTW, by the way, beritanya pada tanggal 23 Februari 2024, berarti kemarin gitu ya. Nah, kita baca sebentar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan untuk berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada pinjol. Pasalnya, saat ini marak fintech gagal bayar. Sementara itu, banyak juga bank, terutama bank digital, yang menjadi kreditur fintech melalui channeling. Jadi, paragraf 1 ini menyatakan bahwa tren gagal bayar itu sedang terjadi. Gagal bayar nasional itu sedang terjadi. Gitu ya. Pasalnya, saat ini marak fintech gagal bayar. Fintech gagal bayar itu ada dua. Yang pertama, nasabahnya yang gagal bayar, ya. Yang kedua, pinjolnya lah yang gagal bayar ke investornya, ya. Jadi tidak hanya sisi nasabahnya saja yang gagal bayar, ya. Perusahaan pinjolnya pun bisa gagal bayar ke investor-investor tersebut, gitu. Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan pihaknya secara proaktif mengawasi tren fintech, terutama pembiayaan melalui skema channeling oleh bank, termasuk bank digital. Fokus pengawasan mencakup analisis resiko dan evaluasi eksposur bank untuk memastikan praktek manajemen resiko yang baik serta kecukupan pencadangan. Nah, tindakan tegas akan diambil terhadap bank yang memiliki konsentrasi eksposur bisnis fintech yang tinggi, namun tidak prudent, antara lain penghentian kerjasama dan aktivitas bank terkait serta meminta dilakukannya evaluasi terhadap bisnis prosedur dimaksud, ujar Dian. Nah, jadi di paragraf ini menyatakan bahwa OJK akan memberhentikan kerjasama pinjol dengan bank. Di sini bisa kita lihat ya, antara lain penghentian kerjasama dan aktivitas bank terkait. Nah, kerjasama fintech dan bank gitu bisa dihentikan oleh OJK ya. Tindakan tegas akan diambil terhadap bank yang memiliki konsentrasi dan bla bla bla. Oke, selanjutnya di samping itu OJK juga mendorong bank untuk terus melakukan diversifikasi dan peningkatan kualitas portfolio kredit serta meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan nasabah dan pihak terkait lainnya untuk membangun kepercayaan dan stabilitas. Lanjut, selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang resiko dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan fintech menjadi bagian penting dari upaya preventif yang diambil oleh otoritas perbankan, tambah Dian. Nah, sebagian informasi sudah menjadi umum adanya kolaborasi antara perusahaan fintech, khususnya yang bergerak di pinjaman online dengan perbankan. Dalam hal ini, bank berperan sebagai sisi investor, lender, kepada fintech selaku peminjam uang, borrower. Nah, hal ini juga membuka akses kepada lender sehingga bisa menyalurkan uangnya, dan membuka akses kepada borrower sehingga bisa mengakses pinjaman tersebut. Itu ya, ini SOP di perusahaan keuangan. Kita agak blank gitu sebagai awam gitu kan, yang tidak memahami dunia finance gitu. Ini kan SOP gitu ya. Tapi bisa kita lihat bahwa sedang ada masalah dengan pinjol, di mana tren gagal bayar itu sedang meningkat. Pinjol ini sedang ada masalah karena banyaknya orang yang gagal bayar nasional, atau pinjol ini gagal bayar ke investor. Oke, nah sekarang saya ingin menganalisa apa yang sedang terjadi oleh pinjol ini di sini. Nah, gitu. Ini tulisan apa gitu kan ya. Ya, ini akan saya jelaskan. Oke. Nah, nanti ketika bank dan pinjol itu sudah tidak lagi bekerja sama, maka pinjol ini tidak lagi slick OJK ya. Sekarang ini cukup banyak pinjol-pinjol yang sudah slick OJK. Bank itu kan sangat ketat ya, penyaluran dananya harus jelas, harus tertib dan lain-lain
sesuai SOP gitu kan. Kalau pinjol, tidak seperti itu. Pinjol kan nggak ada C5-nya. Ya, apa itu Bang C5? Ya, pokoknya syarat untuk kredit lah, gitu kan. Pinjol itu nggak pakai C5, bank pakai C5. Oke. Jadi nanti tahun-tahun selanjutnya banyak pinjol yang tidak lagi slik OJK, gitu. Oke. Nah, lalu ketika pinjol ini sudah tidak bekerja sama lagi dengan bank, maka kurang penyaluran dana, alhasil bangkrut. Ini bisa terjadi, gitu ya. Karena dari sekian banyak pinjol pasti ada yang bergantung kepada bank menyalurkan dana ke nasabah-nasabah itu, ya. Modalnya itu tergantung dari bank. Pasti ada pinjol yang seperti itu, ya. Nah, nanti kalau diputus oleh OJK kerja sama bank dan pinjol, maka bisa terjadi kebangkrutan pinjol ini. Gitu. Oke. Kita harus menggaungkan gagal bayar nasional. Oke ya, selanjutnya kenapa OJK memberhentikan pendanaan bank ke pinjol? Ya tadi itu, ya banyak yang gagal bayar. Tapi ya ada tapinya. Ini sih menurut saya gitu ya, mendramatisir sesuatu gitu kan. Nah, jadi ada banyak fraud. Artinya apa Bang Messi? Artinya banyak data fake yang gagal bayar. Gitu. Jadi banyak data yang bukan real nasabah tapi gagal bayar sedangkan uangnya sudah tersalurkan. Misalkan Bank A ini menyalurkan ke pinjol B. Nah, pinjol B ini memalsukan data kepada Bank A biar dananya cair. Gitu kan, padahal tidak ada nasabahnya. Ya, fraud, pemalsuan. Itu banyak data fake yang gagal bayar. Ya, seperti itu. Nah, opini selanjutnya adalah tidak bebas menyalurkan dana karena harus lapor ke slik OJK. Ini adalah akal-akalannya pinjol agar tidak bekerja sama lagi dengan bank. Ya, kenapa? Ya, pinjol ini tidak bebas menyalurkan dana. Oke, profil resikonya low. Ya, contohnya begini ya, ada seseorang yang misalkan mahasiswa atau orang ini belum bekerja tapi mengajukan di pinjol. Nah, itu kan resikonya tinggi untuk gagal bayar, gitu kan. Nah, kalau bank itu ditolak seperti itu, udah mah nggak kerja, ngajuin pinjamannya misalkan puluhan juta atau belasan juta, pastinya gagal bayar orang seperti itu. Nah, kalau dipinjol kan enggak, ya. Mau Anda itu nggak kerja, mau Anda itu kerja, yang ditekankan penagihannya, ya. Anda terbukti di Indonesia ini banyak yang tidak berani gagal bayar. Ya, maka dari itu pinjol ini ingin bebas menyalurkan dana ke siapapun tanpa harus lapor ke slik OJK, tanpa harus melihat profil dari calon nasabahnya. Ya, seperti di tahun-tahun dulu. Nah, jadi kerjasama bank dengan pinjol itu menyusahkan pinjol karena tidak bisa menyalurkan dana dengan bebas, gitu loh. Ya, tapi intinya adalah gagal bayar di pinjol ini sedang marak, sedang tren. Gitu ya, lagi hype, sedang terjadi beneran di tahun 2024 ini. Ya. Nah, buat Anda yang sedang gagal bayar, tetap semangat, Anda tidak sendirian. Buktinya di video kali ini OJK menyarankan bank untuk tidak menyalurkan dana kepada pinjol-pinjol yang banyak gagal bayar. Nah, berarti Anda tidak sendirian gagal bayar itu. Ya. Oke, tetap semangat, jangan putus asa. Selamatkanlah diri Anda, tidak perlu bunuh diri, tidak perlu mengikuti orang-orang yang sudah bunuh diri karena pinjol. Selamatkanlah diri Anda, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.